Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pembelajaran 5 subtema 1 Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala Idolaku. Kelas 5 semester 1 oleh Juliana Siagian SPDI. Adapun materi yang akan kita bahas adalah tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu alangkah baiknya anak-anak mempersiapkan buku paket, LKPD, dan media pembelajaran. Di sini Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa mampu 1. Meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam. 2. Menunjukkan sikap berani sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. 3. Menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. 4. Memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Dan yang kelima adalah menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Sebelum kita memasuki ke materi, terlebih dahulu mari kita mengenal nama-nama Nabi. Ya, ayo kita bernyanyi ya. Kita bernyanyi terlebih dahulu ya anak-anak. Lagunya adalah Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, akhirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Gambar apa itu ya anak-anak? Ya, itu adalah gambar seseorang sedang berperang. Kira-kira siapa yang berperang? Ibu akan menjawab, yang berperang adalah Nabi Daud melawan Raja Jalut. 1. Nabi Daud keturunan Nabi Ibrahim yang ke-13. 2. Nabi Daud melawan Raja Jalut yang kafir. 3. Nabi Daud salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah 1. Menerima kitab Zabur. 2. Melunakkan besi seperti lilin. 3. Mengubah bentuk besi tanpa memerlukan api. 4. Nabi Daud alaihissalam memiliki suara yang merdu. Dan yang kelima, mampu mengalahkan Jalut. Ketika Raja Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi seorang raja. Nabi Daud alaihissalam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti nabi-nabi yang lainnya. 1. Nabi Daud diangkat menjadi raja. 2. Diberi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih. 4. Selalu mendapat kemenangan dari semua lawan. Dan yang kelima, menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Dalil yang menjelaskan Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi Rasul, yaitu
Quran Surah Al-Isra ayat 55. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55. Lihatlah gambar yang ada di layar. Coba perhatikan ketika Nabi Daud bertasbih. Apa yang terjadi anak-anak? Ya, gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih. Karena apa? Karena suara Nabi Daud sangat indah. Nabi Daud bertasbih setiap pagi dan petang. Gunung-gunung dan burung-burung pun ikut bertasbih karena keindahan suara Nabi Daud alaihissalam yang merdu. Tidak ada bandingannya dari dahulu sampai sekarang. Adapun mukjizat Nabi Daud alaihissalam, ya mukjizatnya melunakkan besi dengan tangan yang kosong, sehingga mampu membuat zirah atau baju besi tanpa menggunakan api. Setelah Ibu menyampaikan materi, Ibu sudah membagikan LKPD. Ibu harap semua peserta didik mengerjakan tugas yang sudah Ibu kasih ya. Selamat mengerjakan. Hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Ya, yang pertama, mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, keistimewaan Nabi Daud alaihissalam. Tiga, dalil yang menerangkan tentang Nabi Daud diangkat menjadi Rasul. Dengan berakhirnya pelajaran kita pada pagi hari ini, maka Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.